Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danafrian. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Kognitif Teori Vygotsky. Teori perkembangan kognitif Vygotsky yang dikenal sebagai teori sosiokultural menekankan peran penting interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif anak. Berbeda dengan teori Piaget yang berfokus pada perkembangan internal. Vygotsky berpendapat bahwa anak-anak belajar melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman sebaya yang lebih berpengalaman. Zona perkembangan proksimal. ZPD adalah jarak antara apa yang dapat dilakukan anak sendiri dan apa yang dapat dilakukan anak dengan bantuan orang lain. Yang pertama, batasan atas. ZPD didefinisikan oleh kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan. Yang kedua ada batasan bawah, ditentukan oleh tingkat perkembangan mandiri anak. Yang tiga, potensi, menunjukkan potensi belajar yang dapat dicapai dengan bantuan. Zona perkembangan proksimal merupakan sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Lev Vygotsky dalam teori perkembangan kognitif. Konsep ini menekankan pentingnya bimbingan dan interaksi sosial dalam proses pembelajaran. Zona perkembangan proksimal diartikan sebagai jarak antara kemampuan seseorang untuk melakukan tugas secara mandiri dan kemampuan yang dapat dicapai dengan bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih terampil. Dalam konsep ini, tugas yang berada di zona perkembangan proksimal adalah tugas yang masih sulit dilakukan secara mandiri oleh anak, tetapi dapat dilakukan dengan bantuan orang dewasa teman saya lebih terampil. Levi Vygotsky, seorang psikolog pendidikan yang berfokus pada kemampuan kognitif dan sosial, mengembangkan teori belajar yang disesuaikan dengan kemampuan siswa. Vygotsky menyebutkan istilah zona perkembangan proksimal atau ZPD dalam kegiatan belajar mengajar. Konsep zona perkembangan proksimal menggambarkan hubungan antara perkembangan proses belajar dan lingkungan bagi anak. ZPD merupakan barometer antara perkembangan aktual dan perkembangan potensial yang menunjukkan apakah seseorang dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa atau lebih di bawah arahan orang dewasa bekerja sama dengan teman sebayanya. Dukungan belajar. Yang pertama, pendahuluan, pemberian petunjuk dan bantuan eksplisit. Yang kedua adalah proses penyelesaian tingkat dukungan sesuai kebutuhan anak. Yang ketiga, penarikan, pengurangan dukungan secara bertahap ketika anak menguasai keterampilan. Bahasa dan perkembangan kognitif. Vygotsky berpendapat bahwa bahasa adalah alat utama untuk perkembangan kognitif. Peran bahasa membantu anak untuk berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Percakapan, melalui percakapan anak belajar konsep keterampilan dan nilai-nilai baru. Pemikiran bahasa, internalisasi, membantu anak untuk berpikir secara abstrak dan logis. Pembelajaran kolaboratif. Vygotsky menekankan pentingnya pembelajaran kolaboratif untuk perkembangan kognitif. Yang pertama ada peran teman sebaya. Teman sebaya dapat memberikan dukungan dan umpan balik yang berharga. Yang kedua, interaksi. Interaksi sosial membantu anak untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, pembelajaran bersama. Pembelajaran bersama mendorong anak untuk berpikir dan belajar secara kolaboratif. Peran interaksi sosial. Yang pertama, interaksi orang dewasa menyediakan bimbingan dan dukungan. Yang kedua, teman sebaya memfasilitasi pembelajaran kolaboratif dan perkembangan sosial. Yang ketiga, budaya mempengaruhi nilai pengetahuan dan praktik pembelajaran. Kesimpulan dan implikasi. Teori Vygotsky memberikan kerangka kerja yang berharga untuk memahami dan mendukung perkembangan kognitif anak. Teori Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif anak. Konsep ZPD, scaffolding, dan peran bahasa dan budaya memberikan kerangka kerja yang bermanfaat untuk memahami bagaimana anak-anak belajar dan berkembang. Teori ini memiliki implikasi penting dan pendidikan, mendorong guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung interaksi sosial, scaffolding, dan pembelajaran yang sesuai dengan ZPD siswa. Terima kasih. Itu aja pemaparan dari saya.
Semoga bisa dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.